bagaimana caranya kita dapat pertengkaran yang selalu menimbulkan kerinduan gitu. Jadi kayak selalu diciptakan pertengkaran-pertengkaran kecil gitu. Tepuk tangan, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini ketemu lagi di konten perspektif. Nah, narasumber kita kali ini sudah dilihat di layar ya. Harusnya kalau dua kamera harusnya ada kejutan di akhir ya. Kita akan membahas tentang perspektif sebuah hubungan atau bahasa kerennya itu relationship. Saya agak susah lidah saya menyebutkan bahasa Inggris ya. Pronunciation-nya agak kurang ya. Ya, sebenarnya mungkin narasumbernya ini akan bertanya-tanya kenapa saya yang diundang untuk membicarakan tentang relationship gitu. Apakah beliau handal dalam membicarakan hubungan atau karena gagalnya di sini? Jadi kita akan tanya-tanya dulu bagaimana sebenarnya sebuah hubungan itu tentang beliau ini seorang penulis puisi juga. Jadi perasaan-perasaannya itu sudah dituangkan dalam bentuk buku ya. Sudah 2 buku ya? Satu buku itu pacar itu satu orang itu. Oh, tidak dong. Banyak. Jadi setiap halamannya beda. Tidak semua buku bercerita tentang cinta. Cinta kepada tentang perempuan. Oke. Skopnya luas sebenarnya. Oke, siap. Jadi kehidupan. Oke, namanya M. Ilham Kahar. Bisa ditulis nanti editor ya, tolong kerjasamanya. Di sini dong. Di sini. Oke, jadi kita akan mulai menanyakan tentang hubungan. Bagaimana sebenarnya kau memaknai hubungan itu, hubungan pacaran dengan seorang perempuan? Oh, perempuan ya? Kan pacaran tuh sebenarnya ada, kalau sekarang keterbukaan ya kan, maksudnya apalagi yang spesifik perempuan. Sebenarnya mendefinisikan pacaran atau hubungan itu sebenarnya saling ketergantungan, saling memanfaatkan. Itu poinnya menurutku. Jadi kayak FWB gitu ya? Oh, bukan. Itu konteks yang berbeda. Oke, nanti kita bahas juga itu, pacaran dulu. Gitu. Menurutku berhubungan itu ada sifat ketergantungan. Saya butuh kau, kau butuh saya. Jadi kayak bukan komunikasi satu arah gitu ya. Hubungan gitu. Jadi kayak saling mengisi gitu. Kebutuhan. Itu. Pertama kali pacaran di kelas berapa? Saya kayaknya 2 SD. Pacaran. Bukan. Pertama pacaran SMP. Oh, SMP. Itu masih pakai surat. Aduh. Gokil, surat. Oke. Tapi lewat jendela sekolah tuh. Luar biasa. Dibalasnya kasihnya pas istirahat, dibalasnya pas pulang sekolah. Oke. Jadi gitu. Berarti sempat mengalami dari surat-suratan, SMS sampai yang sekarang yang sebenarnya surat sebenarnya ada, sudah ada HP lewat SMS, tapi kan kita yang selalu bergerak nih anti mainstream kayak biar lebih romantis gitu ya. Yang baru. Gitu. Oke. Tapi bagaimana perbedaannya berkirim pesan itu dalam hubungan surat, SMS atau WhatsApp? Itu kalau dulu kan kalau saya itu SMS saya belum pernah surat-surat itu. Kalau SMS itu kayak bagaimana ya? Agak setiap hari kayaknya merindu gitu. Tapi kalau WhatsApp kayaknya online terus itu kayak mengurangi kerinduan gitu, mengikis romantisme kayaknya itu. Sebenarnya itu kan kembali ke masing-masing ya. Kalau saya kan bagaimana cara mengolah hubungan itu tergantung dari bagaimana kita membangun komitmen di awal, konsisten di awal. Kalau saya sebenarnya karena kan saya ada SMS tuh. Saya dulu ada SMS ku pakai. Yang 10.000. Oh tidak, dulu ada operator, ada operator itu kayak 2 kali SMS ada 100. Oh iya saya rasa ada begitu dulu. Jadi kayak begitu atau sesimpel kayak dulu mungkin teman-teman masih dapat pulanya TM untuk bisa telepon malam. Oke, benar. Itu masih begitu, tapi template sebenarnya pacaran SMP kan sebenarnya template yang bagaimana caranya kita dapat pertengkaran yang selalu menimbulkan kerinduan gitu. Jadi kayak selalu diciptakan pertengkaran kecil gitu. Tepuk tangan. Aduh. Kayaknya kalau yang sudah alami pacaran di masa-masa muda di usia dini kayak SMP atau bahkan ada yang di SD sudah mulai pacaran, kayaknya cinta yang terbesarnya tuh kayak ketika ada pertengkaran tiba-tiba kayak
datangi sama-sama temannya terus cerita, aduh. cerita gitu. Kayak masa dia begini? Yang begitu sebenarnya itu yang bangun kekuatan ini. Tapi memang membahas cinta itu kayaknya dari SMP, dari sejak sekolah sampai tua, kayaknya cinta itu tidak ada habisnya untuk kita bahas sebenarnya. Oh iya. Tapi bagaimana menurut melihat cinta di SMP, cinta di SMA, cinta di masa kuliah, cinta di masa kerja itu bagaimana? Beda-beda ininya kualitasnya. Signifikan sih. Kan sebenarnya beda waktu, beda orang tuh kan mempengaruhi semuanya tuh. Dan saya percaya Kak, semakin kesini Ki pola pacaran tuh semakin loyo Ki. Oke. Beda Ki ketika pertama Ki pacaran tuh kayak membara-membara gitu. Oke. Bucin sekali gitu kan. Masa kayak ada tanggung jawab finansial, ada beban-beban yang lain gitu kayak. Mungkin cinta tuh sepersekian cinta ini ya, pacaran definisiku. Jadi kayak jadi kebutuhan keberapa begitu. Ada kayak kebutuhan finansial, baru cinta itu di tempat keberapa begitu. Oke. Karena memang itu kalau dulu kan pikiran sekolah dapat pacar, bagaimana cara rajin ke sekolah tuh dengan dapat pacar. Jadi kayak ada pacar tuh semangat ke sekolah gitu dulu. Jadi memang hierarchy of need-nya itu Abraham Maslow tau. Itu kan ada memang kebutuhan cinta itu ada. Oke. Tapi saya pernah baca di bukunya Raditya Dika kalau tidak salah itu Cinta Brontosaurus. Itu menarik sekali ya. Kenapa judulnya Cinta Brontosaurus? Karena menurutnya cinta Brontosaurus itu lebih purba dari cinta monyet. Dulu orang pacaran itu SD, dia pacaran karena ya tidak peduli dia orang latar belakangnya seperti apa, dia kaya atau tidak. Nah, semakin dewasa itu kan kita mempertimbangkan itu semua. Mindsetnya bergeser. Kayak pikir sebenarnya pacaran dengan satu orang yang dipikir kayak kedepannya ini akan seperti apa hubunganku. Dulu kan selama dia cantik dan selama dia tenar di sekolah gitu kayak. Itu. Sikat bro. Oke, tapi semakin kesini semakin berkurang itu mindsetnya berubah. Jadi kayak bagaimana kita bisa pilih pasangan yang secara matang, secara pemikiran, matang, secara finansial. Ya saya tidak nafikan bahwa semuanya orang itu fisik dulu, materialistik. Oke. Pasti dilihat semua fisik apapun itu. Oke. Karena dulu kan sebenarnya tidak dipikir sampai sejauh itu tuh. Iya, yang penting yang penting dapat Kak pengakuan dari temanku kalau saya punya Kak pacar. Eksistensi diri ya. Oke. Tapi semakin kesini bagaimana kamu menerapkan itu standar kriteria pasangan? Kalau dulu SMP kan yang penting dia populer di sekolah lah. Kalau sekarang sebenarnya saya tidak ada kriteria khusus atau bahkan ini. Saya atau bahkan ketemu Kak sama perempuan dan sudah Kak nyatakan perasaan itu, saya bahkan selalu bingung Kak untuk definisi kenapa misalnya suka aku sama saya. Dan aku tahu kriteria aku sebenarnya. Selama suka Kak kayak ketemu sama orang tiba-tiba Kak, ini nih. Nggak ada nih alasan lain untuk kayak. Jadi alasan ada kriteria aku cantik, tinggi, putih, nggak ada begitu sebenarnya. Selama dia menarik menurutku semua dari pemikiranku, nyaman ngobrol itu sebenarnya. Tapi dalam mencari pasangannya itu kan biasa ada namanya proses PDKT toh. Proses PDKT itu kau dalam menentukan pasangan, saya PDKT dulu beberapa bulan, cocok frekuensiku, nyaman, obrolanku cocok, baru langsung saya pacari, atau dulu dia cantik langsung pacari baru mencocok-cocokkan begitu. Dulu sebenarnya ada Kak di tahap itu pas kuliah. Pas kuliah tuh kayak seleksi dulu. Ada bukan seleksi sebenarnya, ada masa kayak tarik ulur, ditahu polanya bagaimana. Sekarang itu kayak di tahap bodoh amat bagi selama kayak untuk yang pernah ditarik ulur ilham ya. Sekarang itu kayak di tahap ini bagi sebenarnya kayak malas bagi PDKT, dan sebenarnya kalau misalnya mau sama saya sudah bilang mau sama kau, ayo Mi. Jangan Mi ada kayak pendekatan buang waktu cuy. Oke. Tapi proses yang menariknya itu dari sebuah hubungan kayaknya proses PDKT itu. Di situ tantangan sebenarnya. Tapi kan sekarang itu gue bilang lagi kayak banyak nih pikiran-pikiran yang lain, karena cinta sebenarnya prioritas pertama ada prioritas lain yang dipikirkan gitu. Jadi kayak lebih dulu habis energi tak di sini ketimbang masuk lagi ke PDKT gitu. Oke. Itu kalau saya. Iya, dalam sekali nih ya. Tapi kalau di level sekarang sudah kerja itu mau jatuh cinta itu sudah menentukan ini pasangan mau saya nikahi atau saya sekedar pacaran, itu kan beda kriterianya. Ini cocok untuk dipacari saja, ini cocok untuk dinikahi. Bagaimana sekarang cara mengelola itu? Itu berat memang pertanyaan itu.
Kalau untuk FWB saja toh, nah itu FWB. Kalau oh ini FWB sebenarnya ya, kalau saya sekarang sebenarnya untuk treatment kayak ini mau pacaran mau serius, sebenarnya kan di awal yakin nggak semua bahkan semua perempuan ataupun semua laki-laki tuh pasti targetnya tidak ada yang mau kayak mau selesai hari ini gitu, kayak jalin hubungan 1-2 bulan selesai, pasti pikirannya panjang gitu, bahkan akan kepikiran, tapi kan tidak tahu perjalanan gitu. Kalau saya sekarang tuh pikirannya ya sudah jalanin saja dulu, kalau misalnya bisa sampai di titik itu ya. Oke, tapi dulu pernah pada tahap itu, maksudnya oke ini pacarin saja deh. Ini kayaknya mantap ini cewek ini saya pacari saja deh. Ada, aduh, tolong ya, siapa namanya? Kan ada kata orang itu sebenarnya ada definisi ini ya. Ada sebenarnya teman itu enak sebenarnya sebagai teman, tapi tidak enak sebagai teman kerja. Nah itu. Ada orang enak sebagai teman kerja, tidak enak sebagai teman, gitu. Jadi kan kalau misalnya ditarik ke persoalan pasangan, menurutku pola yang sama mirip Ji, kayak. Oke. Ini kayaknya bisa untuk kedua-duanya, ini bisa hanya untuk pacaran Ji. Ada yang oke ini cocok jadi teman begini. Itu mungkin terjadi perselingkuhan ya? Dan ini jujur, saya bahkan selama hidup pun tidak pernah Kak kenal yang namanya bukan tidak pernah Kak dalam kondisi dua orang nih pasang. Oh, tidak bisa? Bukan tidak bisa, bahkan tidak pernah Kak mau coba karena percaya brandingnya Kak, Ilham lebih bagus di sini. Iya. Satu saja buang waktu. Satu saja maksudnya memberikan waktu yang tapi untuk jalin silaturahmi dengan yang lain tetap, tapi tidak ada yang status. Ini tidak kunafikan kita, tapi tidak pernah jalin hubungan luar, tidak. FWB kan friends with benefit kan, tapi enggak sebenarnya. Friends with benefit kan konotasinya sekarang kan beda gitu. Tapi kayaknya kalau teman beda juga sebenarnya. Karena ada misalnya obrolan yang cocok sama ini. Iya. Oke. Kalau kau sendiri menentukan pasangan itu, obrolannya yang paling cocok apa kau? Oke. Itu gue bilang, saya sekarang itu di tahap nggak ada yang spesifik begitu. Pokoknya cinta selama kayak first impression. Masih percaya cinta sampai hari ini? Percayalah. Oke. Maksudnya kita duduk di hari ini karena cinta. Oh gitu. Iya, dalam sekali nih. Oke. Itu sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya saya kalau kupikir ke sekarang tuh berbicara kita tentang cinta, berbicara kita tentang hubungan, itu kembali ke skala prioritas kita masing-masing sebenarnya. Kalau misalnya hari ini aku pikir kalau misalnya merdeka secara finansial hari ini, mungkin prioritas cinta itu akan bergeser ke keurutan yang lebih tinggi lagi. Jadi pernikahan. Jadi kayak ada bukan juga. Kayak ada tahapan-tahapan lain tuh sampai ke situ gitu. Begitu sebenarnya kalau saya. Tapi di usia sekarang itu kayak cari pasangan itu bagaimana sebenarnya kriteria yang cocok dijadikan istri menurut Ilham ini? Nggak ada sumpah. Kayak ini dari tadi nggak ada sebenarnya kriteria aku. Selama menarik juga ini. Kan aku bilang kalau first impression ku begini langsung enak. Langsung nih begitu. Nggak ada aja yang kayak harus kayak bagaimana enggak. Jadi begitu. Kalau hubungan LDR itu bagaimana kau melihatnya? Hubungan LDR? Kayaknya pernah juga tuh. Nah, itu kan beda. Kalau misalnya kita hubungan yang sering mungkin saya sebenarnya kemarin kan sempat Kak ya LDR begitu tuh. Terus ada kayak beberapa teman, bahkan teman-teman dekat tuh kayak kenapa penonton ketawa ini? Kayak temanku bagaimana sebenarnya LDR? Sebenarnya menurutmu bagaimana LDR? Itu pertama kalinya LDR atau sebelumnya pernah? Pernah sebelumnya dan gagal. Sebelumnya itu waktu SMA. SMA mau kuliah. Jadi kan sebenarnya pacarku dulu lebih tua di atas gitu. Maksudnya satu angkatan di atas gitu. Jadi dia kuliah saya masih di masih SMA. Terus coba Kak, kayak mau Kak patahkan gitu stigma, ternyata bisa jadi pacaran LDR itu dan kayak awet baik. Mau Kak coba patahkan itu tuh. Sebenarnya jalan mulus. Ternyata benar LDR sulit. Tapi kan dalam hubungan itu kan pasti banyak drama itu. Sebenarnya kan kalau saya itu menghindari drama, malas sekali dengan drama, apalagi di usia sekarang itu kayak tidak ada gunanya drama begitu. Maksudnya kita jalan kok lancar. Ya. Tapi maksudnya diskak saya ini. Tapi memang begini, drama itu sebenarnya malas gitu. Setiap hari bertengkar begitu, akhirnya
baik lagi gitu. Itu sebenarnya yang bikin muak dalam hubungan. Tapi itu juga yang bikin sebenarnya hubungan itu langgeng gitu. Tapi kalau saya sebenarnya lebih sepakat kayak begini. Sebenarnya bahkan kalau bisa dijadwalkan untuk bertengkaran, bahkan harus dijadwalkan Ki, untuk bertengkar. Harus. Harus Oke. menurutku. Karena percaya atau tidak itu setelah bertengkar, dan yakin Kak, semua orang akan sepakat ketika sudah Ki bertengkar, itu akan ada Ki kerinduan baru, rasa sayang baru. Nah itu yang sebenarnya aku bilang. Kalau misalnya lempeng gini baik terus ke hubunganmu, tidak menantang. Bukan tidak menantang, kayak cintamu akan stuck di posisi yang sama gitu. Tapi ketika ada pertengkaran, kayak ada lagi tantangan baru. Kayak melangkah ke step yang lebih jauh lagi. Tapi banyak orang yang malas menjalani hubungan itu karena pertengkaran-pertengkaran itu, malas untuk dramanya gitu kan. Iya. Tapi dalam hubungan pasti ada dramanya. Saya yakin dan wajib menurut. Iya, Habibie dan Ainun itu yang romantis di film itu kayaknya ada pertengkarannya juga. Pasti itu saya yakin. Tidak mungkin dia lempeng-lempeng saja begitu toh. Oke, terus kita ngobrol pernikahan kayaknya nih. Kan cinta yang masa muda itu dengan pernikahan itu beda. Ada target untuk apa? Ada target untuk ini. Itu kan target untuk menikah. Maksudnya menikah itu harus cinta atau karena usia atau karena tuntutan orang tua? Saya selalu sampai sekarang masih percaya Kak, menikah harus itu cinta. karena cinta. Harus cinta. Oke. Kenapa alasannya itu? Sebenarnya pesan dari orang tua aku nih. Jadi pernah Kak di kondisi yang bertanya sebenarnya, kayak kan saya sama orang tua aku tuh ngobrol sebagai teman Kak sebenarnya. Jadi kayak kalau bagaimana kalau misalnya ada perempuan yang mau dijodohkan? Bukan, mau Kak ajak menikah. Bukan saya ajak menikah, dia ajak Kak menikah. Tapi cinta atau belum? Dia posisinya. Maksudnya di posisinya saya cinta. Dia bilang begini sebenarnya ke saya. Yang kayak itu ku bawa sampai sekarang. Dia bilang kayak begini. Poinnya sebenarnya kalau saya ini kata-kata dari ibuku, bilang poinnya sebenarnya bukan bagaimana itu perempuan suka sama kau, tapi bagaimana itu perempuan juga suka sama keluargamu. Baru kau. Jadi kayak keluarga itu selalu jadi kayak bagaimana cintanya ke keluarganya dulu, baru cintanya ke kau. Karena ketika jalin misal di satu kondisi misal suami istri mau itu prioritas tetap ke keluarganya sebenarnya. Jadi itu yang sebenarnya orang tuaku tekankan. Jadi kayak jangan sampai karena jalin hubungan sama kau sudah komunikasi tiba-tiba dia lupakan orang tuanya. Itu yang hindari. Dan itu akan secara tidak langsung sampaikan ke orang tuaku, jangan sampai sudah kau beristri, saya lupakan Kak. Itu yang aku pegang kayak hari. Tapi ada juga beberapa perempuan ya, itu ada di kondisi dia pacaran ini, posisinya pacaran. Terus ada dilemanya, apakah dia menunggu pacarnya untuk melamarnya, atau menerima lamaran orang yang tidak dicintainya. Kenapa tuh? Nah itu kan tidak berbicara cinta lagi di situ. Itu kan tidak berbicara cinta lagi di situ. Bagaimana kalau kau di posisi itu? Saya percaya begini. Saya percaya dijodohkan cinta misalnya sebenarnya bisa ditimbulkan seiring berjalannya waktu. Biar cinta. Nah itu. Saya percaya sama itu. Tapi menurutku ada sebenarnya cerita. Si Fulan. Waduh. Jadi kayak pernah di kondisi jalin hubungan, tiba-tiba kayak pacarnya didatangi sama laki-laki lain gitu. Yang mapan. Konteksnya mungkin lebih mapan Ki. Apalagi di Bugis menurutku tidak salah Ki perempuan untuk kemudian ditempatkan untuk memilih gitu. Perempuan juga bisa memilih. Menurutku harus. Menurutku harus. Jadi ketika dia harus memilih entahkah sama dengan yang datang ke rumahnya atau sama pacarnya, itu pilihannya menurutku. Dan ketika pilihannya pun itu dengan orang yang datang ke rumahnya lebih awal di luar yang bukan pacarnya, menurutku tidak salah juga sebenarnya. Selama itu konsensual, itu kayak kebutuhan bersama Ki. Jadi kayak tidak tertekan Ki gitu. Jadi selama itu penyampaiannya bagus Ki ke pasangannya. Jadi kayak tidak ada, kan saya sayangkan Ki sebenarnya kalau ada misal orang hubungan dengan kondisi seperti itu tiba-tiba tidak baku bicara Ki. Selama kan saya percaya Kak, komunikasi itu penting, kunci dari semuanya gitu. Iya, makanya saya ambil jurusan komunikasi. Ilham juga ambil kan jurusan komunikasi. Iya. Tapi saya lihat misalnya di filmnya tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan. Tenggelamnya kapal Van Persie. Kiper itu dong. Jadi tenggelamnya kapal Van der Wijk itu kan Pevita Pierce atau Hayati itu kan dia menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Dan di akhir film itu dia menyesal. Dan dia meminta Zainuddin untuk menikahinya kembali.
Tapi Zainuddin ini mungkin cintanya masih ada. Cintanya masih ada, tapi dia lebih besar mungkin kayak siriknya mungkin karena orang Makassar dia toh. Nah, itu kalau kau berada di posisi itu kan berbicara cinta gitu. Saya sebenarnya tempatkan diri sebagai perempuan. Zainuddin di situ. Kalau saya posisi Zainuddin sebenarnya saya tidak akan marah. Saya tidak akan marah. Kergas segenap pucuk marah, tidak marah itu. Kergas segala pucuk harapan kau patahkan, kau minta maaf. Iya. sebenarnya kalau saya di posisi ini saya sebenarnya tidak marah. Saya bahkan tertarik di posisi perempuan. Oke. Bagaimana Kak untuk coba buka hati? Itu poinnya. Karena tidak mungkin hidup sama orang yang kemudian berbicara dengan alasan karena tidak cinta begitu. Iya. Sebenarnya kan bisa, menurutku bisa sekali jadi timbul kan. Iya, karena banyak orang-orang di kampung itu kayaknya dijodohkan gitu kan. Anaknya banyak. Nah, itu kan bikinnya bukan ya harus cinta itu. Oke. Nah, itu menurutku. Menurutku cinta bisa datang itu. Iya, terbiasa itu. Saya tertarik kan untuk kemudian berada di posisi perempuan. Bagaimana kemudian mencoba membuka hati. Karena tidak salah aja menurutku pilihannya sebenarnya. Oke. Itu jadi sebenarnya. Tapi rata-rata ya orang itu bisa saya menarik juga ini perkataannya Sujiwo Tejo. Dia katanya menikah itu adalah nasib, mencintai itu adalah takdir. Kita bisa berencana menikah dengan siapa, tapi cinta kita tidak bisa rencanakan untuk siapa. Jadi ada beberapa orang dia cintanya itu mungkin cinta pertama kalinya itu dia masih cinta, sisanya itu dengan suaminya dia hanya melanjutkan hidup. Itu bukan cinta lagi. Atau mungkin kita tidak pernah mengkonfirmasi itu lagi, apakah dia cinta dengan suaminya atau karena paksaan orang tua mungkin karena umurnya atau kondisi. Karena itu bilang karena berjalan waktu kita tidak bisa kinafikan sebenarnya. Saya tidak berani Kak judge bahwasanya ini sebenarnya bukan cinta karena kan dari tahu perasaan orang siapa tahu gitu. Oke. Dalamnya laut tidak. Kan mulut sebenarnya bisa dibilang A ternyata B. Oke. Itu yang sebenarnya tidak berani Kak saya tarik kesimpulan yang sebenarnya kita tidak berada di posisi itu. Oke. Gitu. Jadi kayak sesimpel bagaimana kita bisa simpulkan sesuatu ketika kita adalah bagian dari cerita itu. Oke. Berarti kalau misalnya dijodohkan, oke saja. Maksudnya ada kan namanya umur panik, apalagi seorang perempuan itu kan ada namanya umur 25 di atas itu kan sudah panik gitu. Dia akan mencari pegangan apa saja itu, kata Rocky Gerung kalau orang panik itu akan mencari pegangan apa saja walaupun itu kertas, dia akan pegang itu. Tapi kalau kau dijodohkan ini, misalnya belum cinta itu, bisa kau membangun cinta itu? Bisa kayaknya. Saya bisa. Saya percaya Kak bisa. Oke. Karena saya percaya Kak apa yang ku dapat hari ini itu adalah apa yang kemudian sudah dituliskan sama Tuhan. Percaya Kak sama itu gitu. Nanti editor tolong ya ditulis di sini Ilham 2012. 2022. 2012. Oke. Itu jadi kayak hidup tuh jalan ini saja. Saya percaya Kak akan ada kejutan-kejutan yang disiapkan untuk yang lebih baik. Oke. Tapi pernah tidak menjalani hubungan itu kayak memaksa Ji? Berusaha mencocok-cocokkan Ji? Enggak pernah. Selalu cinta? Ya, saya selalu cinta. Mantap juga ini ya. Beruntunglah perempuan-perempuan itu. Yang pernah jatuh cinta. Tapi mantan-mantannya ini masih menjalin hubungan, masih berhubungan baik? Iya. Tidak ada yang ini konflik? Nggak ada bahkan. Sampai sekarang masih tidak ada kalau misal ada yang bisa aku bantu atau mereka ngobrol, bahkan ada kayak ngobrol tentang pasangannya. Masih? Iya. Dan juga saya pun begitu ke dia. Oke. Karena belum menikah. Ada bahkan yang sudah menikah. Oke. Dan masih cerita. Tidak dimarahi suaminya dia. Kan itu saya tidak tahu, tapi kan posisinya as a friend. Oh, kayaknya masuk di WC dulu baru teleponan. Halo. Tidak, chat. Oh. Karena kan agak di luar kayaknya kalau telepon sama istrinya. Oke, betul. Kayak memang agak menjaga jarak begitu juga, tidak mungkin tiba-tiba tidak. Tapi kayak kalau mungkin ajak ngobrol ya. Tapi tidak pernah ada maksudnya ketika ngobrol dengan mantan itu ada hasrat ingin kembali begitu. Nah ini masalahnya saya. Kalau misal satu kali kayak putus begitu, tidak bisa cinta lagi. Tidak pernah CLBK berarti? Pernah. CLBK itu bukan Kak yang kayak putus Kak hari ini terus ada pasanganku baru balik Kak lagi, enggak. Udah bisa? Kayak putus Kak tapi tidak ada pasanganku tapi balik Kak lagi begitu. Oh, pernah begitu. Tapi kalau misalnya sudah menjalin hubungan dengan sama yang lain bisa. Enggak mungkin, Mak. Oke. Bukan enggak mungkin ya kalau sekarang ya. Oke. Enggak tahu ke depannya bagaimana. Tapi pernah ada ajak balikan? Hah?
Kalau dianya ya, Oke. kan sebenarnya karena kita belajar ke semiotika sebenarnya ditahu kita andanya tuh Oh, dia sering kode-kode di story begitu. di chat sebenarnya. Lebih to the point ya. Oke. Terus apalagi ini pertanyaan. Budak cinta itu. Budak cinta kan banyak ada yang mengistilahkan tentang budak cinta. Laki-laki setegar apapun itu akan jadi bucin. Bahkan kata Usman Arumi seorang penyair itu katanya bahkan Imam Syafi'i, man ahabbaha syai'un fahuwa abdu. Siapa yang mencintai seorang itu, maka dia menjadi budaknya begitu. Nah, apakah kau ini luluh juga kalau misalnya dengan orang yang dicintai atau tetap melawan itu kayak budak-budak cinta itu? Saya tidak tahu definisi budak cinta ya, tapi bagaimana Kak sebenarnya cara perlakukan ke perempuanku itu dengan dengan dia menjadi perempuan. Jadi kayak biarkan dia untuk jadi dirinya sendiri dan ku treatment untuk dia itu bisa explore dirinya sendiri. Jadi tidak ku batasi kan sebenarnya. Berarti tidak protektif kau ini dalam Tidak pernah. Dan saya sebenarnya kalau misal jalin ke hubungan, bagaimana aku perlakukan perempuan itu menjadi perempuan seutuhnya. Ya kalau bahasanya sekarang mungkin kayak diagung-agungkan dimanjakan ya kan seperti itu tuh. Wow, beruntung sekali ya. Tapi kenapa putus gitu? Aduh, maaf saya menyinggung ya. Nah itu terakhir kali pacaran? Terakhir pacaran? Yang mau disebutkan ya, jangan yang tidak mau disebutkan tidak usah. 5 apa 3 bulan? Nah, menjalin hubungan itu berapa bulan biasanya? Yang paling lama berapa tahun? 4 tahun? Itu S1 ya kalau 4 tahun. Iya. Itu tipsnya itu bagaimana sebenarnya bisa tahan sering berantem? Iya. Sering berkelahi. Nah, itu karena mungkin pada saat kuliah ini ya pacarannya. Atau SMA. Oh. SMA kelas 2 sampai kuliah. Karena belum ada di situ lihat cewek-cewek lain toh. Kalau kuliah kan banyak cewek-cewek lain dilihat. Iya lagi. Sebenarnya mau jatuh cinta sama lain tapi siapa sama jatuh cinta? Lingkupnya itu saja toh. Iya kayaknya. Okay. Karena ada pilihan kayak sesimpel begini. Kita posisikan diri kita sebagai manusia yang butuh makan. Agak kasar ya kalau makan. Dikasih pilihan alternatif lain itu. Oke. Kayak dikasih bolu dengan donat. Tapi ada ternyata bolu dengan varian baru. Mungkin donat juga tuh, tapi Dunkin Donuts ini jadi bagus. Nah itu sebenarnya. Oke. Makanya saya kemarin sempat berpikiran kayak nggak mau cepat kilok ke diriku untuk satu. Dalam ikatan pernikahan. Karena kalau di masa pernikahan percaya akan tidak bisa main hal yang sama. Gitu. Oke. Jadi kayak kalau misal sudah menikah ya sudah itu saja. Sama satu orang itu saja. Oke. Satu orang itu saja maksudku itu bukan jalin 2 hubungan tapi kayak mungkin berinteraksi gitu atau chat-chat. Tapi kalau sudah menikah bahkan akan tidak betul karena menjaga perasaan pasangan juga toh. Betul. Tapi kalau misalnya sekarang ini ada target menikah? Ada dong. Ada. Oke, alhamdulillah ya. Saya nggak tahu kapan. Karena banyak orang yang tidak percaya pernikahan begitu. Saya percaya. Ada yang percaya, tidak percaya. Kemudian terus ada lagi yang ini banyak cinta ya, kisah-kisah cinta itu dari film, dari novel itu. Dia menjadi legenda kayak misalnya Laila Majnun. Laila itu dia menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Dia bahkan jatuh cintanya dengan Kois. Dan dia menjadi gila itu. Ada lagi misalnya dan banyak kisah-kisah cinta yang tidak sama dengan orang yang dicintainya itu menjadi legenda. Itu menarik juga sebenarnya untuk dikaji lebih dalam lagi. Jadi kayak misalnya Zainuddin dan Hayati. Zainuddin dan Hayati kan tidak menikah, padahal dia cinta sekali. Itu kan menjadi tragedi juga itu. Dan akhirnya pernikahan itu kayak banyak yang takut juga. Iya benar. Berat sih sebenarnya. Iya, jangan sampai kita menikah dengan orang yang kita cintai menurutnya, tapi dia cintanya masih sama orang lain gitu. Nah, itu agak berat gitu. Kalau kau bagaimana menurutmu itu? Kan kau misalnya percaya saya bisa cinta sama orang ini, tapi si perempuannya ini cintanya masih sama dengan masa lalunya begitu. Kau percaya tidak kalau misal itu kita itu mau diperlakukan dari bagaimana cara tak memperlakukan orang. Jadi kayak
kalau misal mau ki diperlakukan sesimpel kayak contoh yang lu kasih, jangan sampai jalin ke hubungan itu ternyata pasangan ta masih ada perasaan ke orang lain. Itu. Nah, itu kan menurutku kalau misalnya kau berdiri pada posisi mencintai seseorang tanpa mencintai orang lain, percaya kak pasanganmu itu akan lakukan hal yang sama karena sebenarnya saya percaya kak pasangan itu adalah cerminan dari diri. Oke. Itu sebenarnya kalau saya jadi percaya kak sebenarnya itu semua bisa dengan bagaimana cara tak kita treatment ki, bagaimana cara tak kita bangun kini hubungan untuk bisa menjadi lebih baik. Oke. Kalau sekarang targetnya mencintai seorang itu siapa saja yang datang atau? Oh enggak juga. Oh masih menseleksi sekarang? Enggak seleksi sebenarnya. Sebenarnya ya kalau saya tuh ada kak di titik bagaimana itu poinnya karena saya cinta itu bukan prioritas utamaku Sekarang ini? Oke. Karena kayak kalau ditanya prioritas utamaku keluarga, Oke. kedua finansial, Oke. ketiga mungkin itu, Oke. keempat bahkan karena masih kupikir kerjaanku tuh. Oke. Keempat itu jadi kayak mungkin setelah kayak sesimpel kayak keluargaku bisa aku cover semua tanpa harus kak ngapain, terus kayak sesimpel apa lagi tadi? Aku lupa. Kerjaanku misal. Nanti editor dikasih di sini ya. Bisa punya pekerjaan gitu. Bisa punya pekerjaan yang bisa pilot begitu tanpa harus ada. Maksudku bisa ku tempatkan cinta sebagai prioritas utama. Oke. Jadi cinta yang pernikahan itu yang Anda maksud ya? Iya. Oke. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Sangat mendapatkan insight ya. Mudah-mudahan mantan-mantan Ilham nonton dan bisa berintrospeksi diri ya. Mungkin ada yang mau diucapkan buat mantan itu kayak Indosiar saya rasa. Oke. Tetap jadi diri sendiri. Oke, itu tipsnya juga untuk melanggengkan hubungan itu sering-sering bertengkar gitu ya? Iya dong. Oke. Mantap sekali obrolan kita hari ini. Tentang hubungan, kayak kita saja yang sudah profesional, tapi tidak. Jadi hubungan itu penting untuk kita obrolkan. Iya, ini sebenarnya bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman, sebagai bagaimana sudut pandang kita. Karena setiap orang berbeda-beda cara menyikapi cinta gitu kan, cara mengungkapkan rasa cintanya sama orang yang disayang. Mungkin ada yang tidak sependapat sama apa yang aku sampaikan ya tidak masalah. Nah, tidak masalah. Itu pandanganmu, tapi pandanganku seperti ini. Gitu. Makanya judulnya perspektif gitu kan. Perspektifnya orang beda-beda. Oke, terima kasih atas atensinya untuk teman-teman yang sudah menyalurkan kotanya untuk menonton video ini, walaupun di skip-skip ya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.